Samsung memahami konsep potensi pasar produk. Dengan memahami kerangka ini, Rubrik dapat menentukan ukuran pasar yang realistis, menarikkan sumber daya, dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Kemudian, dalam market analysis, kami menggunakan segmentasi dan targeting berdasarkan indikator demografi, geografi, psikografi, dan juga perilaku. Sehingga kami mengetahui posisi Rubrik dapat berperan strategis sebagai pelopor Bataku Art Interior Interlocking yang mengedepankan aspek sustainable dari hulu ke hilir dengan slogan "Was to Sustain" dalam kegiatan operasionalnya. Rubrik menawarkan produk yang fungsional, unik, dan berbeda dibandingkan dengan para kompetitor. Slogan "Waste to Sustain" akan menjadi salah satu bagian paling krusial dari filosofi kami. Oleh karena itu, inovasi yang kami gagas dengan mengedepankan aspek sustainability akan meningkatkan nilai tambah, serta untuk melalui social networking platform untuk menjadi one-step solution bagi pelanggan untuk terhubung langsung kepada Rubrik. Selain itu, diagram Porter Five Forces pada Rubrik menunjukkan strategi bisnis dalam menganalisis kompetitor. Dari diagram tersebut, terlihat bahwa Rubrik berada di pasar red ocean, sehingga pendekatan intens dan pemasaran customer-centric dibutuhkan dalam menjaga eksistensi Rubrik di pasar batako interior. Dalam manajemen sumber daya bisnis, Rubrik menggunakan struktur berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia yang mengusung prinsip Flatarchi, yakni R&D, Operation, Business Development, Marketing, and Finance. Kami juga menjalankan flow of activities dengan pendekatan kemitraan yang membuka pintu bagi kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak. Kami yakin bahwa dengan pendekatan ini, kami dapat menciptakan win-win situation bagi semua pihak yang terlibat. Tentunya proses produksi Rubrik merupakan komponen penting dalam bisnis. Produksi dan fokus pada pengembangan ini dengan nilai tambah telah kami framing menggunakan value chain yang komprehensif. Produksi diawali dengan pengolahan bahan baku, lalu pengolahan bahan baku kemudian dilakukan dengan pembersihan botol, limbah botol plastik, penyaringan oli, dan pemilahan eh, sampah padi. Pembakaran sekam padi dilakukan menggunakan mesin pembakaran sekam. Semua bahan baku yang telah siap kemudian dilanjutkan dengan proses utama, yaitu pencampuran dan juga pemanasan. Setelah itu pengeringan dan pendinginan kemudian dilakukan di bawah sinar matahari langsung. Setelah itu dilakukan pengujian rebik untuk memastikan bahwa kualitas sesuai dengan SNI. Dan nantinya konsumen rebik dapat membeli rebik secara online maupun offline. Tentunya dalam mencapai keberlanjutan dalam mengoperasikan bisnis, kami harus mengalokasikan proyeksi untuk struktur biaya maupun pendapatan rebik. Pada tahun 2025, proyeksi cost structure tergambar dalam diagram pie berikut dengan machinery and material cost sebagai mayoritas biayanya. Kemudian kami memproyeksikan revenue dengan direct sales projection sebagai mayoritas pendapatannya. Dari sini kami mengestimasikan mendapat laba bersih sebesar 81,28% dari total penjualannya. Kemudian untuk menganalisis kelayakan ekonomi dan potensi bisnis, Rebik menggunakan break-even analysis untuk menentukan kondisi di mana perusahaan kami mendapat titik impas. Ini kami lakukan pada proyeksi di 3 bulan pertama dengan total batako sebanyak 160 pack. BOP unit akan kami capai di angka 60 pack dengan initial investment sejumlah 50 juta. Kami memproyeksikan pertumbuhan sampai dengan 14,71% pada 2026 dengan target cash flow kumulatif di nominal 470 juta sekian pada tahun 2030. Rencana kami tentunya membutuhkan dukungan finansial yang memadai. Oleh karena itu, kondisi finansial dan target keuangan yang baik dan stabil sangat dibutuhkan. Dengan target kenaikan 75% dari sales di setiap kuarternya, Rubrik mampu menghasilkan return yang atraktif untuk melanjutkan dampak positif kepada masyarakat, lingkungan, dan bisnis itu sendiri. Kami selalu menargetkan pertumbuhan konsumen sembari menjaga loyalitas konsumen kepada Rubrik. Implementation plan Rubrik selama 5 tahun ke depan berdasarkan teori 5 stage of business, mulai dari existence, survival, success, take off, dan resources. Menjadikan Rubrik mampu menghadapi tantangan di masa depan. Berikut adalah orang di balik Rubrik dengan Raka sebagai CPO dan juga Rati sebagai CEO. Eksistensi Rubrik dimulai dari sebuah masalah dan solusi, dan kami as a company are ready to become leader in the manufacturing industry that prioritize usability in its business process. Karena bangun gaya tanpa celah, Rubrik solusinya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Mungkin Mas Zufar atau Mas Aris dulu silakan bisa on mic. Langsung tanya ke Mas Raka ya. Monggo, monggo Mas Zufarul. Oke, terima kasih ya Mas Raka. Selamat udah sampai tahap ini. Aku lihat proposalnya itu udah bagus banget ya, dari baik itu formattingnya ataupun isi-isinya udah lengkap banget, dari SWOT-nya juga udah bagus. Yang aku tanyain nih, kan tadi ini agak, oh iya sebelumnya Raka ini jurusan apa ya sama temennya? Kebetulan saya dari teknik industri dan teman saya dari prodi akuntansi.
Oke, teknik industri. Eh, kok bisa tiba-tiba dapat ide EcoBrick gitu kan? Padahal kan kamu latar belakangnya itu dari teknik industri ya, yang mana nggak terlalu berkaitan dengan struktural ya, struktural material dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa muncul ide recycle brick gitu? Oke, mungkin latar belakang kenapa kami bisa memunculkan hal itu karena di daerah Jogja sendiri itu banyak banget eh, Kak untuk masalah sampah ini sehingga kami sama saya dengan Ratri itu kayak kira-kira merancang bisnis apa yang bisa mengoptimalkan atau memanfaatkan limbah-limbah ini agar lebih misalnya lebih menghasilkan cuan seperti itu. Walaupun latar belakang kami tidak yang dari teknik sipil atau semacamnya, tapi kami mencoba untuk berkonsultasi juga kepada teman-teman saya dari teknik sipil juga untuk mendapatkan insight dari mereka apakah produk yang kami coba rancang ini visible atau enggak seperti itu. Oke, jadi eh, selama kamu membuat proposal ini, kamu konsultasi juga dengan teman-temanmu yang dari teknik sipil ataupun dosen pembimbing mungkin gitu. Iya, betul. Seperti itu, Kak. Oke, oke. Terus hmm, ketika kamu kan udah ada beberapa model ya yang aku lihat di proposal ya, ada 4 model apa 3 model ya kalau nggak salah ya. Ada yang roster, ada yang bata biasa, ya kan? Nah, Iya, itu betul. setelah kamu membuat itu, kira-kira rencana ke depannya apa gimana tuh? Apakah kamu hanya membuat 3 jenis bata itu atau gimana? Oke, sebelumnya ada beberapa inovasi yang akan kami lanjutkan ke depannya. Yang pertama, dari customer sendiri akan bisa request model dengan minimal pembelian. Jadi ketika memenuhi minimal pembelian tertentu, maka customer bisa request model sehingga kami bisa membuatkan sesuai apa yang diinginkan customer. Selain itu, selain roster dan juga dengan Batako interlocking biasa, kami juga akan ke depannya menginovasikan sebuah uh, block dan juga Batako yang paving block seperti itu. Jadi kita akan mencoba lebih luas lagi untuk pasar kita, yaitu pada ke paving block dan juga con block seperti itu, Kak. Oke, terus kan tadi ke paving block dan blok-blok lainnya ya. Gimana kamu memvalidasi bahwa ada pasar di mana di segmen itu gitu. Gimana kamu ketika sudah membuat paving block dan blok-blok lainnya gitu, gimana setelah kamu buat itu ada yang mau beli gitu? Gimana caranya kamu memvalidasi hal tersebut? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk masalah itu, eh, melihat dari latar belakang yang telah kami tuliskan sebelumnya bahwa pertumbuhan perumahan atau pertumbuhan penduduk di Indonesia itu kian meningkat setiap tahunnya, sehingga itu menjadi salah satu dasar kami bahwa yakin setiap ada perumahan pasti membutuhkan sebuah paving block atau block. Melihat juga bahwa IKN juga sudah berdiri dan pasti banyak pembangunan-pembangunan yang bakal nantinya hadir, maka kami yakin bahwa ke depannya bisnis ini akan tetap bisa memiliki pasar yang cukup besar seperti itu, Kak. Oke, eh, karena ada banyaknya pembangunan ya berarti ya. Oke, Betul. terus gimana caranya kamu bisa bersaing dengan apa namanya vendor-vendor ataupun kontraktor yang udah membuat batako misalkan atau bata biasa? Kan untuk orang awam ya, maksud aku orang-orang biasa gitu. Normalnya kan ya kontraktor ngambil, oh aku mau ngambil batu bata kayak biasa gitu. Gimana caranya kamu lebih stand out gitu, lebih dipandang ketika eh, apa, memasarkan produkmu kayak gitu? Oke, yang pertama untuk masalah hal itu dari produk kami sendiri merupakan sesuatu yang memanfaatkan limbah daur ulang sehingga mungkin dari para masyarakat yang sekarang mulai marak nih tentang greenability dan semacamnya itu pasti akan lebih memilih produk-produk yang eh, istilahnya ramah lingkungan seperti itu. Selain itu kami juga akan memberikan feedback pada konsumen jika terdapat aduan-aduan seperti itu. Jadi ketika misal konsumen sudah membelikan produk kepada kita, kami akan selalu istilahnya memberikan pembaharuan atau memberikan info-info terbaru terkait produk-produk apa aja yang akan kami eh, istilahnya launching ke depannya kepada konsumen sehingga konsumen akan tetap terhubung kepada kita seperti itu. Oke, itu agar menjaga customer relation-nya ya berarti ya. Iya, betul. Oke. Eh, kenapa nggak gini aja? Aku punya ide ini. Eh, instead kamu memasarkan ke toko bangunan
Mohon maaf, apakah saya nge-lag atau Enggak, Mas Zufar ya yang nge-lag? dari Mas Zufarnya yang nge-lag. Mungkin nunggu Zufar bagus koneksinya ke Mas Nur Atarik ya. Oh ya, begini untuk Mas Raka ya, pertanyaan saya ini eh yang tadi saya bisa lanjutkan dari Mas Zufar ya, bahwa untuk bisnis yang Anda ajukan ini, idenya, bagaimana cara Anda ini memvalidasi tadi bahwa kamu itu bisa dapat tender dari project yang banyak ini. Karena ini menarik idenya bahwa mengubah sampah menjadi, berarti kan artinya yang menjadi problematik sehari-hari ya, problem sehari-hari saat ini kan sampah banyak kan yang belum terkelola dengan baik. Nah, berarti apakah pertanyaan pertama saya adalah Anda menjadi tempat penampungan sebagai pengelolaan sampah plastiknya, dan yang kedua, apakah untuk bisnis Anda sendiri, ini bagaimana mempromosikan ke warga agar Anda ini, bisnis Anda bisa di stand out, dapat project dari eh, yang bersangkutan, misalnya dari kayak waskita atau dan lain-lain sebagainya. Gimana bisa di ya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, apakah bisnis kami itu sebagai tempat penampungan sampah semacamnya? Dari kami sendiri melakukan konsep kemitraan, Kak. Jadi kita bermitra dengan TPS, lalu dengan pengepul sampah padi, dan juga oli bekas, khususnya dengan bengkel-bengkel. Sehingga kami mengumpulkan bahan-bahannya itu dari situ. Dan juga kami melakukan timbal balik kepada mereka ketika mereka memberikan sesuatu kepada kita, memberikan bahan baku, kami juga memberikan timbal balik kepada mereka seperti itu. Lalu untuk yang kedua, bagaimana cara kita? Mungkin tadi saya sedikit kelupaan untuk memberikan jawaban. Jadi salah satu strategi yang lain adalah dengan kita mempromosikan lewat menawarkan kepada kafe-kafe terdekat. Jadi karena mungkin saat ini mungkin anak-anak sering banget nih kayak ngafe segala macam. Jadi kita bisa nih mulai memperkenalkan batako yang kami eh, dirikan ini melalui kafe-kafe terdekat. Di mana kan kafe-kafe biasanya terdapat mungkin hiasan dinding seperti itu, batako interior semacamnya. Nah, dari batako replik ini bisa masuk ke situ untuk menampilkan atau istilahnya untuk stand out bahwa batako ini ada nih seperti itu. Sehingga nantinya masyarakat akan lebih tahu tentang replik ini seperti itu. Berarti tadi yang saya tangkap ada tentang batako interior gitu ya. Berarti masih sebagai hiasan dulu untuk memperkenalkan, baru nanti setelah itu saudara bisa memperkenalkannya lebih luasnya itu kemana nanti kira-kira. Oke, sebenarnya dari batako ini tuh ada dua tipe, Kak. Yang pertama itu ada batako sebagai dasar interlocking, yang dimana dia bisa batako yang pada umumnya, tapi itu memiliki interlock untuk pengait. Dan kedua itu ada batako interior. Nah, batako interior itu biasanya dibuat roster dan semacamnya, itu sebagai hiasan. Nah, batako yang satunya lagi, yang interlock ini, dia tuh fokusnya itu pada pembuatan yang kayak dinding pada umumnya, sehingga target kami itu lebih luas seperti itu, Kak. Berarti ini ya, untuk tahan gempa bumi itu, kalau yang interior sekiranya bagi saya masih ini ya, cukup kurang gitu ya. Cuma kalau untuk sebagai bahan baku gitu maksudnya, untuk gimana, mungkin ada pameran kah atau apa kayak gitu. Jadi, ya baik dari saya mungkin bisa diperjelas lagi untuk segmen ke situ.